Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan menjelaskan tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelum pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imam. Nama saya Fitriani dan saya Sri Mintan. Kami dari kelas 11 TKP 2. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Yang pertama, fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Misalnya, ada fungsi f, x, dan gx. Nah, fungsi f komposisi g adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi g, kemudian dilanjutkan oleh fungsi f. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan O dan dibaca komposisi atau bundaran. Sifat-sifat fungsi komposisi. Fungsi komposisi memiliki sifat-sifat yang bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Contoh fungsi komposisi. Misalnya, ada fungsi f dan g, maka fungsi komposisi yang dapat terbentuk dari f dan g adalah 1. Kabut. Fog x dapat dibaca fungsi f komposisi g atau f bundaran g, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Jadi, fungsi g-nya dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi f, sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. Sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. Kabut x sama dengan fgx. Selanjutnya, fungsi inverse. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi f memiliki fungsi inverse atau kebalikan f negatif 1 jika f merupakan fungsi 1,1 dan fungsi pada bijektif. Hubungan fungsi dapat dinyatakan sebagai berikut. F negatif 1 sama dengan f. Sederhananya, fungsi bijektif terjadi ketika sejumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Tidak ada dua atau lebih domain berbeda dipetakan ke domain yang sama setiap kodomain memiliki pasangan di domain. Misalnya, f fungsi yang memetakan x ke y sehingga dapat ditulis y sama dengan fx. Maka f negatif 1 adalah fungsi yang memetakannya y ke x, ditulis x sama dengan f negatif 1 y. Sebagai contoh, f sama dengan ab fungsi bijektif. Inverse fungsi f adalah fungsi yang mengawankan setiap elemen b dengan tepat satu elemen pada a. Inverse fungsi dinyatakan dengan f1 seperti gambar berikut. Sifat-sifat inverse. Inverse dari fungsi-fungsi tersebut melakukan pemetaan yang berkebalikan, yaitu g negatif 1x, pemetaan setiap anggota dari himpunan C ke himpunan B, dan f negatif 1x melanjutkan pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Sehingga fungsi komposisi dari fungsi-fungsi inverse ini yaitu f negatif 1 O G negatif 1x. Pemetaan setiap anggota dari himpunan C langsung ke himpunan A. Dari penjelasan yang tadi, dapat kita simpulkan sifat-sifat fungsi inverse sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Saya akan menjelaskan tentang mengenai materi vektor. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi vektor.
Vektor adalah ruang garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Sebuah vektor dapat dinotasikan dengan beberapa ketentuan. Satu huruf kecil bercetak tebal, misalnya U, P, W. 2. Satu huruf kecil dengan garis bawah, misalnya U, P, W. 3. Satu huruf kecil bertanda panah di atas, misalnya U, V, W. 4. Dua huruf kapital yang menunjukkan ruang garis berarah, misalnya ruang garis dari titik A ke titik B dapat dilambangkan dengan AB atau sebaliknya. Definisi dari vektor sendiri adalah ruang garis berarah, maka bentuk dari vektor bisa kamu lihat pada gambar di atas ini. Kedua vektor tersebut mempunyai panjang vektor dan arah yang sama, meskipun letaknya berbeda. Jenis-jenis vektor. Vektor ternyata terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Vektor 0. Suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. 2. Vektor posisi. Suatu vektor yang posisi titik awalnya di O, titik O, sedangkan posisi titik di ujungnya di satu titik tertentu selain titik O. 3. Vektor satuan. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan. 4. Vektor basis. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Ada beberapa sifat vektor. Beberapa di antaranya adalah perjumlahan vektor bersifat komutatif dan asosiatif. Identitas penjumlahan suatu vektor adalah vektor 0, inverse, aditif. Suatu vektor adalah negatif vektor tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi vektor. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.